Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 22100113. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun model clustering mata kuliah sains data. Langsung saja ke pembahasan. Course definition. Bagian 8 dari Asosiat Data Analisis berfokus pada membangun model clustering. Konteksnya yaitu kursus ini akan menjelaskan clustering dan bagaimana membangun model clustering, yaitu satu, mempersiapkan parameter model, yang kedua menggunakan proses pemodelan, yang ketiga menjelaskan algoritma dan menggunakan library K-means, hierarchical clustering, DBSCAN menggunakan rapid manner. Learning objective. Peserta mempelajari pengertian, cara menyiapkan, dan cara implementasi model regresi dengan algoritma. Yang pertama itu melakukan pemilahan data untuk digunakan sebagai input filter. Yang kedua mempelajari algoritma clustering, K-means, hierarchical clustering, DBSCAN. Yang ketiga mempelajari optimasi K-means dengan metode elbow untuk menentukan jumlah K yang tepat. Yang kelima mempelajari optimasi hierarchical clustering dengan diagram untuk menentukan jumlah K yang tepat. Mempelajari optimasi clustering untuk density data menggunakan metode DBSCAN. Yang ke-6 praktek tools menggunakan rapid manner. Clustering. Nah, di sini bisa melihat machine learning, yaitu machine learning dibagi menjadi 3: surface, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, di bawah first ini langsung ke clustering. Teknik clustering merupakan melakukan pembelajaran mesin tanpa ada supervisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Clustering juga dapat dianalogikan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data demikian rupa sehingga titik data dalam subkelompok yang sama, cluster, sangat mirip, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda. Keputusan tentang untuk ukuran kemiripan dapat ditentukan melalui jumlah sentroid masing-masing kelompok dan jaraknya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat clustering. K-means. Algoritma K-means adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif yang mencoba untuk mempartisip dataset menjadi subkelompok non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh cluster, di mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. K-means mencoba membuat titik data intra-cluster semirip mungkin sambil dengan titik data yang lain pada satu cluster. K-means menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat masa cluster rata-rata aritmatika dari semua titik data yang termasuk dalam cluster itu 5. Semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, semakin homogen serupa titik data dalam cluster yang sama. Langkah-langkah metode K-means. Yang pertama itu memiliki jumlah cluster awal K yang ingin dibuat. Sebagai contoh, terdapat 2 dimensi seperti yang ditampilkan dalam grafik. Langkah pertama adalah memilih jumlah cluster. Misal kita pilih untuk membaginya ke dalam 2 cluster. Nah, teman-teman bisa melihat contoh di bawahnya. Nah, untuk langkah-langkah metode K-means yang kedua yaitu memilih titik secara random sebanyak K2, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok. Langkah kedua adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu cluster terdapat satu titik pusat yang disebut sentroid. Penentuan awal posisi titik pusat ini bebas karena nantinya algoritma K-means akan merubah posisi tiap titik hingga dicapai solusi paling optimal. Pada gambar 2, titik merah mewakili pusat dari cluster 1 dan biru untuk cluster 2. Dengan demikian
maka masing-masing data point akan memilih titik pusat centroid yang paling dekat. Jika sudah dipilih, maka data point tersebut akan menjadi bagian dari clusternya. Nah, yang langkah-langkah metode K-means yang ketiga, dari dataset yang kita miliki, buat dataset yang terdekat dengan titik centroid sebagai bagian dari cluster tersebut, sehingga secara total akan terbentuk cluster sebanyak K2. Berdasarkan pengomblokan pada langkah kedua, maka setiap titik data saat telah tergabung dalam salah satu cluster, titik data yang diwaliki dengan simbol X berwarna merah masuk ke cluster 1 dan simbol X berwarna biru masuk ke cluster 2, seperti pada gambar berikut. Nah, langkah-langkah metode K-means yang ketiga, yang keempat, yaitu lakukan kalkulasi dan tempatkan pusat centroid yang baru untuk setiap clusternya. Langkah ini dilakukan untuk menemukan centroid yang paling tepat untuk masing-masing cluster. Langkah keempat adalah melakukan perhitungan sesuai algoritma K-means, yaitu mencari posisi titik pusat yang paling sesuai untuk setiap clusternya. Berdasarkan perhitungan jarak terdekat, perhitungan jarak masing-masing titik data ke pusat cluster dapat menggunakan metode Euclidean distance. Ilustrasi perhitungan jarak dapat dilihat pada gambar 4. Nah, langkah-langkah metode K-means yang kelima, yaitu dari dataset yang kita miliki, ambil titik centroid terdekat sehingga dataset tadi menjadi bagian dari cluster tersebut. Jika masih ada data yang berubah berkelompok, pindah cluster. Kembali ke langkah 4. Jika tidak, maka cluster yang terbentuk sudah baik. Langkah terakhir dari algoritma K-means adalah melakukan pengecekan pada titik pusat yang telah ditentukan sebelumnya. Pilih titik pusat terdekat dan masuk ke dalam cluster tersebut. Jika masih ada perbedaan cluster, kembali ke langkah 4. Algoritma K-means akan terus mencari titik pusatnya sampai pembagian datasetnya optimum dan posisi titik pusat tidak berubah lagi. Optimasi K-means. Dari pembahasan di atas dapat dianalisa bahwa salah satu faktor krusial baik tidaknya metode ini adalah saat menentukan jumlah clusternya, nilai K, karena hasil pengelompokan akan menghasilkan analisa yang berbeda untuk jumlah cluster yang berbeda juga. Jika terlalu sedikit K, misal 2, maka pembagian cluster menjadi cepat, namun mungkin ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Jika K8 maka K sama dengan 8, maka terlalu banyak cluster. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuat analisa atau memilih dukungan keputusan dari hasil cluster. Optimasi K-means. Untuk fungsi ini, maka dapat ditambahkan fungsi optimasi yang akan memilih jumlah awal cluster secara tepat. Kita gunakan di sesi latihan dan sebuah metode elbow yang akan membantu kita untuk memilih nilai K yang tepat dengan menggunakan metrik WCSS, Widen Cluster Sum of Squares. Contoh perhitungan untuk tiga cluster. Nah, di sini teman-teman bisa melihat metrik WCSS. Nah, untuk yang selanjutnya, pada metrik di atas dapat diamati bahwa WCSS sebagai variabel dependennya. Kemudian ada simbol sigma seperti E yang menyatakan jumlah kuadrat dari jarak tiap titik PI yang ada pada cluster 1. Sum of squares, jumlah kuadrat adalah menjumlahkan hasil kuadrat dari masing-masing jarak. Selanjutnya, hasil penjumlahan cluster 1 ditambah dengan hasil kuadrat jarak untuk tiap data point terhadap titik pusat cluster 2, dan seterusnya sesuai jumlah cluster yang kita inginkan. Untuk mengetahui jumlah cluster yang paling baik untuk studi kasus yang diuji coba adalah dengan cara melihat perbandingan WCSS untuk 2 cluster, 3 cluster, 4, dan seterusnya. Yang kita pilih adalah ketika perubahan nilai WCSS nya sangat signifikan seperti sebuah siku elbow. Oleh karena itu, cara pemilihan ini disebut dengan elbow method. Nah, untuk selanjutnya grafik perhitungan WCSS untuk sebuah contoh dataset. Semakin kecil skor WCSS semakin baik. Sumbu X adalah jumlah cluster, sumbu Y adalah skor WCSS. Bisa dilihat bahwa saat K sama dengan 1, nilai WCSS sangat tinggi, kemudian menurun terus sampai K sama dengan 5. Terlihat membentuk seperti sebuah siku.
mulai K sama dengan 6 sampai K sama dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafik. Selanjutnya studi kasus K-means. Pada studi kasus ini kita akan mengaplikasikan metode K-means ini untuk sebuah permasalahan nyata. Misalnya seorang data sekian diminta untuk menganalisis data pelanggan toko. Data tersebut adalah data member atau pelanggan, di mana hasil yang diinginkan sebuah analisa kecenderungan pembelian dari suatu kelompok pelanggan sehingga dapat memperkuat hubungan mereka terhadap konsumen. Misal untuk penguatan marketing, strategi penawaran yang tepat, dan sebagainya. Nah, contoh coding menggunakan bahasa Python. Di sini teman-teman bisa melihat codingan bahasa Python. Yang pertama itu mengimpor library, import numpy as np, import matplotlib, pyplot as plt, import pandas as pd. Nah, teman-teman bisa melihat coding bahasa Python. Nah, selanjutnya contoh coding menggunakan bahasa Python yang kedua. Nah, teman-teman bisa melihat yang contoh coding yang kedua. Selanjutnya hasil pelompokan data menggunakan metode K-means yang dioptimasi dengan metrik WCS. Nah, teman-teman bisa melihat grafik tersebut. Pada gambar di atas dapat diamati bahwa garis grafik yang terbentuk siku terdapat pada klaster 3 dan 5. Maka dapat disimpulkan bahwa pembagian klaster sebanyak 3 atau 5 adalah jumlah yang paling optimum. Hasil pemblokan dan data menggunakan metode K-means yang dioptimasi dengan metrik WCS. Pada dua gambar di atas dapat diamati hasil pengumpulan dataset yang terbagi dalam 3 dan 5 klaster. Hasil dari pengelompokan tersebut dapat digunakan sebagai dukungan keputusan untuk menentukan strategi yang dituju oleh pemilik toko terhadap pelanggannya. Hierarchical clustering. Pengelompokan hierarki adalah teknik clustering dengan memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan, menemukan cara untuk mengukur bagaimana mereka sama dan berbeda, dan selanjutnya mempersempit data. Pertama, terdapat 4 mobil yang dapat memasukkan ke dalam 2 kelompok jenis mobil, sedan dan SUV. Selanjutnya, HC akan menggabungkan sedan dan SUV. Untuk langkah terakhir yaitu mengelompokkan semuanya ke dalam satu kluster dan selesai ketika kita hanya memiliki satu kluster. Nah, type of hierarchy cluster. Metode hierarchy cluster dibagi menjadi 2, yaitu divisif. Pengelompokan divisif dikenal sebagai pendekatan top down, yaitu mengambil kluster besar dan mulai membaginya menjadi 2, 3, 4 atau lebih kluster. Dua, aglomeratif. Pengelompokan aglomeratif dikenal sebagai pendekatan bottom up, yaitu pengelompokan dimulai dari kluster kecil menuju kluster besar. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Hierarki cluster. Langkah-langkah metode hierarki cluster dengan aglomeratif. Yang pertama itu buat setiap data point dalam dataset menjadi sebuah cluster, sehingga untuk n data kita memiliki n cluster. Misalnya jika jumlah row data adalah 500, maka akan terdapat 500 cluster. Cari 2 point atau 2 cluster yang saling berdekatan untuk digabung menjadi satu cluster sehingga jumlah cluster menjadi lebih kecil. Yang ketiga, cari 2 cluster lagi
yang berdekatan dengan yang lain, termasuk dengan kluster yang baru saja dibuat di langkah 2 jika memang kluster tersebut memiliki jarak terdekat dengan kluster lain, dan jadikan dua kluster terdekat ini menjadi satu kluster. Nah, langkah ketiga akan diulang terus hingga mendapatkan satu buah kluster besar. Selanjutnya, ilustrasi dari langkah-langkah aglomeratif. Misalnya terdapat 6 data point pada langkah pertama, sudah jelas bahwa n data sama dengan n kluster. Kita akan mendefinisikan jarak antara dua kluster sebagai jarak Euklidian terdekatnya. Ilustrasinya sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat ilustrasinya. Nah, proses menggabungkan dua kluster menjadi dapat masih dilanjutkan jika masih terdapat titik yang terdekat lagi yang memungkinkan untuk digabungkan. Selanjutnya, seperti langkah sebelumnya, kita cari dua kluster terdekat lagi untuk digabungkan. Kluster yang digabungkan boleh kluster yang berupa satu titik pada langkah pertama atau kluster yang merupakan gabungan dari dua titik atau kluster. Menggabungkan lagi dua kluster yang terdekat menjadi satu kluster. Jumlah titik dalam kluster tidak harus ditentukan sama. Dapat saja kluster yang satu jumlahnya titiknya lebih banyak dibandingkan kluster yang lain. Proses akan berakhir ketika semua kluster telah tergabung menjadi satu kluster besar. Pada clustering K-means yang kita pelajari sebelumnya, untuk mengetahui jumlah kluster yang tepat kita dapat menggunakan metode elbow. Pada hierarki clustering, kita dapat menggunakan deckdogram. Deckdogram adalah sebuah grafik diagram yang menunjukkan proses penggabungan kluster. Di sumbu X dari sebuah deckdogram kita memiliki data kluster, sementara di sumbu Y adalah jarak Euclidean-nya. Ilustrasi dari penentuan dendrogram adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sama seperti pada contoh hierarki kluster sebelumnya. Terdapat 6 titik dalam satu diagram. Grafik atas adalah grafik awal dan yang bawah adalah grafik dendrogram. Yang kedua, sama seperti ilustrasi pada hierarki clustering. Langkah pertama adalah menentukan dua titik terdekat, kemudian menerjemahkannya ke dalam diagram deckdogram. Yang ketiga, mencari lagi dua kluster yang berdekatan untuk digabungkan menjadi kluster lagi. Tinggi diagram deckdogram berbeda-beda sesuai dengan hasil perhitungan Euclidean distansinya. Yang keempat, proses yang ketiga diulang lagi dengan mencari dua kluster yang terdekat. Jika dua kluster yang digabungkan sebelumnya adalah kluster antara dua titik, maka cara menerjemahkan dalam deckdogram dapat diamati pada gambar di samping. Yang kelima, mengulang proses dengan menggabungkan kluster yang sudah ada. Pada gambar di samping tampak bahwa dua kluster terakhir merupakan gabungan dari kluster dua titik yang menjadi satu kluster pada proses awal. Yang keenam, proses akan berhenti setelah semua kluster telah bergabung menjadi satu kluster besar seperti pada gambar di samping. Nah, yang ketujuh, untuk menentukan beberapa jumlah kluster yang paling sesuai pada dataset yang diujikan dapat dianalisis melalui deckdogram, yaitu dengan menentukan garis grafik deckdogram yang paling panjang yang tidak terkena potongan, atau bisa juga dengan menentukan nilai threshold seperti pada gambar di samping. Pada kasus ini kita akan mengaplikasikan metode hierarki cluster ini untuk sebuah permasalahan nyata. Misalnya seorang data sekian diminta untuk menganalisis data pelanggan toko. Data tersebut adalah data member atau pelanggan, di mana hasil yang diinginkan sebuah analisa kecenderungan pembelian dari suatu kelompok pelanggan sehingga dapat memperkuat hubungan mereka terhadap konsumen. Misal untuk penguatan marketing, strategi penawaran yang tepat, barang-barangnya apa saja yang cocok bagi mereka, dan lain-lain. Nah, coding dalam bahasa pemrograman Python 1. Mengimpor library, import nupi. Nah, teman-teman bisa melihat coding yang pertama. Nah, untuk studi kasus hierarki cluster, len 13 sampai 16 adalah perintah untuk memunculkan grafik dendrogram. Pada grafik dendrogram di bawah ini dapat diamati bahwa jumlah cluster yang paling sesuai adalah 5 dari jumlah garis vertikal yang terpotong.
teman-teman bisa melihat gambar di samping di bawah. Nah, untuk coding dalam bahasa pemrograman Python yang kedua, teman-teman bisa melihat codingannya. Berikutnya, pada gambar di atas dapat diamati bahwa hasil cluster menggunakan metode hierarki cluster dengan K sama dengan 5. Semua titik dapat tergabung pada cluster dengan baik dan hasil cluster hampir sama hasilnya dengan metode K-means. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan teknik cluster berbasis partisi dan hierarki. Kedua teknik ini efisien jika dataset terbentuknya normal, namun ketika data cluster terbentuk arbiter atau ingin mendeteksi cluster outlier, maka dbScan merupakan teknik cluster yang sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada gambar berikut. Teman-teman bisa melihat density based statistical clustering of application with nodes adalah algoritma dasar untuk mengelompokkan berbasis density. Algoritma ini dapat menemukan cluster dengan berbagai bentuk dan ukuran dari sejumlah besar data yang mengandung noise dan outlier. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.